Selatan. Selatan. Sumatera Selatan banyak jual di tempat kita kan? Iya. Kalau eksportirnya Lampung. Lampung. Paling besar. Eksportir terbesarnya di Lampung. Lampung. Produsennya di Sumatera Selatan. Kita nomor 2 ya. Jadi itu awalnya itu saya seorang petani, Pak. Saya Mm-mm. petani kopi, berkebun kopi ya. Saya dari Jogja ke Lampung Barat. Saya bertani kopi. Waktu dulu tuh maro, Pak. Jadi di Apa sini maro itu? maro itu saya mengurus punya orang. Oke. Saya Bagi hasil ya? Iya, hasilnya saya dapat 50%-nya. Iya. Jadi yang punya asam lambung tuh kalau ngopi robusta biasanya agak naik karena kafeinnya tinggi dia. Oh, jadi kalau orang punya mah ngopi robusta agak terganggu ya? Iya. Kembung dikit ya? Iya, kembung dikit dia. Kalau Arabica relatif lebih aman. Ya lebih aman, Pak, lebih buat rendah penderita dia itu ya. Selamat pagi, sahabat Damarian. Podcast ini berbicara tentang bisnis, terutama teman-teman UMKM. Kita buat podcast ini untuk membantu UMKM supaya bisnisnya lebih dikenal, sekaligus yang ingin promosi silahkan nanti menghubungi admin kita. Nah, hari ini kita kedatangan seorang pebisnis yang sudah sangat terkenal di Lampung Barat, jauh ya dari Lampung Barat. Iya. Di Sumberjaya. Kita langsung aja ke narasumber kita, Mas Mulyanto. Oke. Selamat pagi, Mas. Ya, Mul. selamat pagi, Pak. Jauh nih dari Lampung Barat ya. Iya nih. Berapa jam perjalanan? 4-5 jam, Pak, dari sana. Oh, lumayan ya. Iya. Naik mobil sendiri ya. Iya, Pak, mobil sendiri. Oke, selamat datang Mas Mul di podcast damarianbisnis.id. Kita hari ini akan bincang-bincang seputar bisnisnya Mas Mul, bagaimana memulainya sampai hari ini sudah berapa lama, dan seputaran perkopian lah nanti kita akan bahas. Oh iya. Mungkin Mas Mul bisa cerita gimana Tamako ini dimulai tahun berapa? Oh iya. Udah berapa lama nih? Ya, jadi Tamako itu saya buat resminya itu di 24 Desember 2018, Pak. Jadi sudah 6 tahun tuh? 6 tahun. 6 tahun ya, 2018. 6 tahun. Lumayan ya? Iya, udah lumayan, Pak. Banyak ini dinamikanya. Oh iya, banyak banget, Pak. Mas Mul ini petani kopi atau pedagang kopi atau instruktur kopi ya? Benar. Banyak nih yang disandang. Jadi itu awalnya itu saya seorang petani, Pak. Saya petani kopi, berkebun kopi ya. Saya dari Jogja ke Lampung Barat. Saya bertani kopi. Waktu dulu tuh maro, Pak. Jadi di sini. Apa maro itu? Maro itu saya mengurus punya orang. Oke. Saya bagi hasil ya? Iya, hasilnya saya dapat 50%-nya. Oh, jadi startnya itu dari maro dulu ya? Iya, awalnya begitu. Bukan langsung punya kebun lebar gitu? Bukan. Ya? Oke. Ya udah maro gitu. Ya alhamdulillah orang tua saya juga ada di sana dan saya dikasihlah lahan satu kebun itu. Akhirnya saya olah. Mulainya berapa hektar awal dulu? Sekitar 2 hektar, Pak. 2 hektar ya. Dikerjain sendiri? Kerjain sendiri. Oh, jadi ngerti banget nih ya ini ya, tentang kopi. Tentang kopi ya, di kebun. Sekarang berapa hektar, Mas? Ada banyak. Ada lah. Iya. Bisa cukup. Udah berlipat-lipat lah ya. Alhamdulillah. Kalau produksi sekali panen berapa ton sekarang, Mas? Kebun yang ada? Kalau yang ada itu ya dapat sekitar 7-8 ton, Pak. Semuanya ya? Semuanya. Sekarang 1 hektar itu berapa ton ya? 1 hektar itu ya kalau sekarang udah mulai di 2 ton. 2 ton? Iya. Jadi kita punya sebuah komunitas. Kalau yang bagus itu 2 ton lah produksinya. Iya. Masih kalah sama Vietnam berarti ya? Iya, jauh, Pak. Vietnam berapa ton ya per hektar? Vietnam itu ya bisa nyampe 4 atau 6. Kita hanya separuh ya. Iya. Itu satu permasalahan berarti ya. Iya, betul, Pak. Oke, terus Mas Mul dari petani kopi sampai dari maro terus punya lahan sendiri, apa aja kendala yang dihadapi, Mas? Iya, jadi awalnya dulu itu kan kopi ini kita jual asalan. Jadi saya untuk meningkatkan
penghasilan harga. saya. Gimana caranya kalau mau beli kebun lagi kan udah mahal Pak sekarang. Akhirnya saya Sekarang berapa satu kebun ya, mumpung dibilang mahal ya? ya 1 hektar bisa 300. 300 juta. Iya, Oh, nggak murah ya? nggak murah kalau sekarang Pak. Udah dapat mobil satu itu. Oke. Iya. Terus Terus habis- akhirnya saya larilah ke proses pasca panennya Pak, untuk meningkatkan penghasilan saya tadi. Iya. Jadi saya proses pasca panen yang bagus, saya belajar proses-proses yang bagus. Pasca panen itu mulai dari dipetik ya, Ya, petik sampai proses jadi green bean. di green bean. Itu Itu kan gimana Mas? Supaya teman-teman tahu nih. Oh iya. Jadi proses pasca Ada panen berapa prosesnya? Iya, jadi proses pasca panen itu cuman ada 2 sih, yaitu dry proses sama wash proses kan. Kering sama basah Sama ya. basah Oke. gitu. Saya Kalau pelajarin kering itu terus. dijemur ya? Ya langsung Pak. Jadi dia tanpa pencucian, tanpa apa? Jemur. Dijemur aja kayak Iya. matahari. Matahari Kalau langsung. matahari lagi nggak ada gimana tuh? Nunggu Pak. Nunggu ada matahari ya. Nunggu matahari. Kalau yang wash itu yang basah Itu nanti dikupas menggunakan alat yang namanya alat pulper. Jadi saya belajar situ itu dulu. jadi sebelum dijemur Dikupas dulu kulitnya, terus dicuci bersih. sendirinya, baru dijemur di para-para. Nah itu untuk salah satu untuk meningkatkan harga kopi saya tadi. Oke, untuk ningkatin nilai jualnya. Iya. Oke. Nah, sekarang berarti Mas Mol sudah punya kebun, Iya. proses sendiri, termasuk ngebubuk sendiri. Ngebubuk sendiri Pak. Mereknya Tamako ini ya. Nah ini mereknya. Jadi ini tahun berapa mulai ini? Tamako ini? Iya 2014 ya Pak. 2014. Udah cukup lama ya. Iya. 2018. Oh 2018 mulai Tamako ya. Iya. Mulai ada brand Tamako. Betul. Jadi berangkat dari harga yang kurang sesuai harapan ya. Iya. Kalau jual green bean aja harganya fluktuatif. Ya. Nah, kalau sekarang lebih bagus Mas ya? Iya, kalau sekarang lagi bagus. Sekarang berapa harganya? Sekarang ya masih di atas 60.000. 60.000 green bean ya? Green bean ini apa komersil. Yang untuk ekspor ya? Iya. Itu 60.000 di tingkat petani ya? Iya, di tingkat petani Pak. Oke. Kalau basis mungkin ya masih 70-an lah. Tapi sudah bagus buat petani dengan harga sekarang ya? Bagus Pak, alhamdulillah. Kan dulu pernah 20.000 ya? Iya, 18.000 Pak. 18.000. Oh, sekarang udah 3 kali lipat. Makmur dong petani sekarang ya? Alhamdulillah. Jadi untuk ningkatin value, Mas Mol akhirnya masuk dalam proses termasuk roasting ya? Iya, semua Pak. Oke. Menurut Mas Mol apa kira-kira permasalahan utama selain produksi kita memang lebih rendah ya dibanding Vietnam? Iya. Pengetahuan mungkin soal bisnis, kan ini banyak yang bisa dilakukan bisnisnya kan? Iya banyak Pak. Apa menurut Mas Mol dari pengalaman? Udah berapa tahun sih? 7 tahun Pak. 7 tahun berkebun ya? Kalau berkebun ya udah lama, dari bujang. Umur berapa tuh? Dari saya umur lulus STM lah dulu itu. 20 tahunan ada? Iya, 20 tahun. Jadi ngelutin kopi udah 20 tahun ya? Iya. Udah pakar bener. Cuman budidaya ya Pak. Iya budidaya ya. Baru 2018 saya masuk ke pasca panen. Iya, prosesnya. Panen terus roasting, belajar roasting. Itu belajar sendiri atau gimana? Iya, belajar sendiri Pak. Jadi kebetulan saya difasilitasi oleh Pemkab setempat untuk belajar ke Bandung, belajar ke Jember. Nah, ya dari situlah. Sekali kursus berapa lama itu? Ada yang 1 minggu Pak. 1 minggu. Ada yang itu dibantu sama Pemda ya? Iya, kebetulan saya difasilitasi untuk pembiayaan belajar itu. Dan alhamdulillah saya belajar dengan benar-benar sungguh-sungguh belajar. Sungguh-sungguh, akhirnya dibuatinlah di sana sekolah kopi gitu. Oh, sekarang Mas Mul juga terlibat dalam sekolah kopi Lampung Barat ya? Ya. Oke. Kalau dengan sudah di roasting itu harganya meningkat jadi berapa persen Mas? Kalau 60.000 kan green bean. Kalau sudah di roasting naik jadi berapa? Ya kalau yang komersil itu bisa naik sekitar 110%. 100% lah ya. Hampir 140.
bisa 80-90% ya nilai tambahnya ya. Iya. Kalau Gitu. kemudian dari roasting tuh ke bubuk, meningkat lagi ya per kilonya. Ya hampir sama sih kayak Tapi sama bentuknya aja ya, ya, ini roasting, bean, ini bubuk ya ya. bubuk. Tapi harga jualnya lebih kurang Sama. 115, 120-an gitu ya. Iya. Oke. Menurut Mas Mul nih ya, sudah seberapa banyak petani kopi yang bisa seperti Mas Mul? Jadi merangkap sebagai trader, punya kebun juga, ngerti juga soal kopi, perkopian lah ya, sangat terlatih gitu, jadi instruktur di sekolah kopi Lampung Barat. Ada berapa banyak orang seperti Mas Mul di Lampung Barat? Oh ya banyak loh Pak. Nggak yang komplit, yang komplit ya. Kayaknya kalau yang komplit masih terhitung sih. Ya nggak terlalu banyak kan. Iya, cuman kalau yang sekarang ini banyaknya sana petani milenial Pak. Jadi anak-anak muda itu sekarang udah mau berkebun kopi. Iya. Terus mereka masing-masing punya komunitas. Komunitas kopi. Ada yang komunitasnya itu nanti produksinya minimal 2 ton gitu, ada juga. Iya. Melalui sebuah komunitas akhirnya alhamdulillah produktivitasnya meningkat. Tinggal di Lampung Barat itu kualitasnya Pak. Kualitasnya. Ya yang saya dengar itu kan memang kita penghasil Robusta nomor 1 ya, Indonesia ya. Ya nomor 2 Pak. Nomor 2 ya, setelah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan banyak jual di tempat kita kan. Iya. Kalau eksportirnya Lampung. Lampung. Paling besar. Eksportir terbesarnya di Lampung. Lampung. Produsennya di Sumatera Selatan. Kita nomor 2 ya. Apa kualitas seperti apa sebenarnya yang membuat harga kita nggak bisa mendekatin Arabica ya? Iya. Sama Arabica agak jauh kita ya. Iya, cuman ya Arabica juga yang specialty Pak, kalau yang mahal itu. Oh, kalau yang bin sama-sama biasa, komersil mirip. Ya mirip sih, nggak terlalu jauh. Ya cuman kalau di kedai-kedai orang lebih kenal Arabica ya. Nah itu tugas kita mungkin bagaimana memberikan edukasi supaya konsumen kopi itu tahu antara Robusta sama Arabica itu sebenarnya dalam level bin itu harganya sama sebenarnya ya. Iya, hampir beda sih emang. Kualitasnya apa bedanya? Ya dia dari segi rasa kan beda Pak. Kalau Arabica itu lebih kompleks kan, dia lebih banyak menghasilkan rasa-rasa buah fruity, gitu ya, buah-buahan gitu. Kalau Robusta kan biasanya flat aja. Flat. Ya, tapi kafeinnya lebih tinggi Robusta ya? Iya betul Pak. Gitu ya. Jadi yang punya asam lambung tuh kalau ngopi Robusta biasanya agak naik karena kafeinnya tinggi dia. Oh, jadi kalau orang punya mah ngopi Robusta agak terganggu ya? Iya. Kembung dikit ya? Iya, kembung dikit dia. Kalau Arabica relatif lebih aman? Iya, lebih aman Pak, lebih buat rendah penderita dia itu ya? Iya, makanya jangan sakit mah lah. Iya. Iya. Di sana Mas Mul juga ada komunitas ya? Membina komunitas? Ada Pak. Ada berapa banyak? Ya, saya ikut di beberapa komunitas ya Pak. Tapi banyaknya sana kan komunitas saya itu budidaya. Budidaya ya. Kalau untuk menanam baru atau teknik peremajaan atau apa di sana? Iya, jadi namanya apa, rejuvenasi itu bisa kita lalui tanam baru, bisa melalui peremajaan dari ranting gitu. Jadi perkebunan ternyata banyak problem ya. Iya benar Pak. Untuk ningkatin jadi 4 ton seperti di Vietnam gimana caranya itu? Ya kan kendalanya kita nih petani itu sayang untuk memberikan nutrisi kepada si kurang pupuk berarti? Iya, begitulah Pak. Oh kurang. Oh di pupuk tuh bisa bagus hasilnya? Bisa bagus Pak. Sekarang udah banyak komunitas yang dia nggak sayang pupuk gitu kan. Dia udah mulai belajar satu pohon itu butuh berapa gram. Udah banyak Pak. Lampung Barat tuh kan ada gunung ya? Iya. Kalau tempat Mas Mul ini sisi sebelah mana? Saya bagian Sumber Jaya ya? Iya Sumber Jaya. Pokoknya begitu masuk dari Lampung Utara perbatasan langsung masuk ke tempat saya. Ketinggian berapa? Di sana 860 sampai 1000. 860 sampai 1000 meter di atas permukaan laut ya? Iya, MDPL-nya. Ya, oke. Makanya yang saya tanam Arabica itu ada di atas 1000
1.100. Mas Mul nanam Arabica juga sekarang? Nanem, Pak. Oke. Udah menghasilkan? Sudah, alhamdulillah. Bagus hasilnya? Bagus. Jadi tapi itu nggak saya jual binnya. Oh, Saya produk di roasting ya? Buat ini. Berarti kopi. Lampung sekarang sudah ada Arabica ya? Alhamdulillah sudah ada, Pak. Oke. Ini kalau di bisnis ini yang sudah jadi ya, kebanyakan jual bubuk sekarang Mas ya? Iya. Mereknya Tamako ya? Tamako, Pak. Sponsor kita nih Tamako. Iya. Tamako ini sudah kemana aja? Ya, ada di beberapa pusat oleh-oleh dan hotel. Jadi dulu pertama kali saya masuk ke pusat oleh-oleh itu kebetulan di Damarian, Pak. Oh, di toko kita yang di bawah Iya, ya? itu pertama kali saya masuk ke Bandar Lampung. Ke pasar modern ya? Pasar-pasar itu baru, habis itu baru ke yang lain-lain gitu. Akhirnya sekarang udah masuk di beberapa hotel. Harapannya apa Mas Mul supaya Tamako bisa lebih dikenal, bisa lebih menghasilkan lah ya? Iya. Ya harapannya kita bisa masuk ke pasar-pasar retail yang ada di Bandar Lampung, Pak. Kalau untuk luar daerah kan kita juga transportasinya masih minim. Ongkirnya ya. Jadi saya fokus di kota Mas Mul udah pakai online nih, pakai marketplace sudah ya? Di mana? Ada di mana aja? Di Tokopedia. Tokopedia ya. Tokopedia. Oke, di Tokopedia sudah ada produk Tamako rupanya ya? Iya, ada, Pak. Ya. Alhamdulillah. Oke, Mas Mul ini kan waktu awal tuh kemasannya belum begitu bagus ya? Iya. Terus Mas Mul belajar apa supaya teman-teman UMKM juga bisa ngerti, supaya bisa, ini kan scale up udah ya? Kebunnya sudah berkali lipat, produksinya juga sudah berkali lipat. Apa aja yang mesti ada dalam mindset kita supaya produk kita ini bisa naik kelas? Yang udah Mas mau lakukan dengan Tamako aja. Oh iya gitu. Jadi awalnya dulu kan cuman kemasannya masih biasa. Akhirnya kita si pembeli atau buyer itu melakukan sebuah revisi. Mas coba begini. Kasih saran ya. Saran. Akhirnya saya dengarkan saran. Akhirnya ada waktu itu yang magang, Pak, dari Unila, dari sebuah universitas lah ya. Coba sih saya desainin gini. Jadi ada yang bantu ngedesain. Iya. Terus mulai membranding ya. Iya, membranding itu varian-varian kopi gitu. Ini kan salah satunya aja, Pak ya. Jadi ada beberapa. Ada berapa varian sekarang kita? Oh ya, sekitar ada 6 varian, Pak. Yang dalam bentuk bubuk ya? Iya, dalam bentuk kemasan. Dengan kemasan yang beda-beda ya? Iya. Ada yang blend gitu ya? Ya, ada yang house blend, ada Arabica. Ada Arabica. Ada Liberica gitu. Ada Liberica juga ya? Ada. Itu nggak terlalu banyak ya? Ya, nggak terlalu banyak itu, Pak. Tapi Mas Mul punya Liberica? Kebunnya? Punya dong, Pak. Lengkap, jadi punya Arabica, punya Liberica, punya Robusta. Cuman nggak banyak gitu aja. Kan kalau ngelihat Mas Mul nih sekarang udah berkembang jauh ya. Iya. Kira-kira Tamako ini mau dibawa kemana dalam visi misinya Mas Mul lah? Mau bertarung di Lampung aja, atau mau go nasional, atau bahkan internasional? Ya kalau maunya sih ya go internasional, cuman ya kita ikutin perjalanannya lah, Pak. Tapi sementara ini saya masih fokus di Lampung aja, Pak. Di Lampung ya. Jadi belum go nasional ya? Iya. Belum. Tapi kalau training sudah sering ikut ya? Ya sudah sering, Pak. Termasuk kontes-kontes? Kontes-kontes sering, hampir tiap tahun saya ikut kontes kopi. Pernah juara? Pernah. Waktu di Jogja Coffee Week. Terus di Aiki juga pernah. Pernah ya? Iya. Sudah ada beberapa trofi lah ya? Iya. Itu sebagai apa? Baristanya kah atau? Enggak, itu uji cita rasa, Pak. Uji cita rasa ya. Jadi apa namanya? Yang cupping. Iya. Jadi kopi saya yang udah hasil proses itu nanti di cupping sama kontes. Tim juri ya? Iya. Cupping tuh susah ya, lidahnya mahal ya. Mahal itu, Pak. Iya. Sekarang ini produksi dalam bentuk bubuk ini, Mas Mul,
ada berapa ton sebulan? Ya palingnya 1 bulan bisa sekitar 500 kilo lah Pak. Setengah ton ya, Iya. 500 kilo. Dalam bentuk bubuk berarti ya? Dalam bentuk bubuk. Itu termasuk roastingnya itu ya sudah ya? Biji roastingnya? Heeh. Iya. Bubuk saja atau roasting juga Bubuk itu? aja itu Pak. Kalau roastingnya Roastingnya ya nggak tentu sih itu, kadang ya habis 1 kintal. Karena kan saya mensuplai beberapa kedai kopi kedai juga. kopi juga ya. Makanya mintanya dalam bentuk itu ya, Dalam bentuk roaster roasterin. sesuai dengan permintaan mereka ya. Iya. Kedai-kedai di Lampung aja atau sudah ada yang ke Jakarta atau Iya, kota besar lain? banyaknya di Lampung. Ini masih di Lampung. Ya ada di Jakarta, Tangerang gitu ada, cuman itu mah cuma apa? Face to face, teman ke teman aja. Seasonal lah yang Iya. belum rutin tiap hari. Iya, yang tanpa MOU. Tanpa MOU. Oke. Dengan produksi 15 kilo ya Iya. sebulan itu sudah bisa mensuplai kebutuhan kopi di Lampung atau masih jadi stok? Iya, masih di stok coba. Ada stok juga ya tetap ya. Iya. Tapi kalau kopi aman lah di stok ya? Aman Pak. Kalau kopi gini kan bisa sampai 9 sampai 10 bulan 10 Pak. bulan masih aman ya. Tapi di kenyataannya belum nyampe 3 bulan udah habis. Berarti nggak sempat expire lah ya? Iya, nggak sempat. Dari pertama produksi sampai sekarang belum pernah ada yang sampai expire. Kalau kopi bean itu bisa disimpan berapa lama Mas? Oh, itu bisa 3 tahun sampai 5 tahun. Di gudang ya? Iya, di gudang. Tapi ya dengan syarat dan ketentuan caranya. Ada cara penyimpanannya ya. Penyimpanan. Jadi dia bisa dipakai sampai 3 tahun ke depan. Iya, betul. Oke. Di Lampung Barat, khususnya Sumber Jaya ya, Iya, rata-rata petani kopi ya? Atau pedagang kopi? petani Pak. Petani ya? Iya. Kok harga segini makmur semua ya berarti ya? Ya alhamdulillah ada yang makmur. Dulu katanya kan bisa beli kulkas itu untuk tempat Pakaian. Benar ceritanya tuh ya? Iya dulu. Dulu ya. Tapi sekarang kan udah ada online dah. Pengetahuan para petani itu udah lebih bagus lebih ya. bagus. Dibanding dulu kalau dapat duit mendadak itu panik Oh mau beli apa ya? iya, mau beli apa. Semua dibeli itu. Kalau sekarang di sana sama di kota kan sudah hampir sama sih infonya Pak. Informasinya lewat medsos ya. Jadi mereka pun tidak terlalu kayak dulu lagi lah. Ya semoga Tamako semakin berkembang Mas Mo. Amin Pak. Di Bandar Lampung selain di Damarian banyak di toko-toko lain sudah ya? Iya ada beberapa. Ya mudah-mudahan bisnisnya terus berjaya Mas Mo. Ya, harga kopi bagus terus. Maunya Pak. Tapi di tingkat sekarang oke ya? Oke Pak, kalau sekarang masih oke. Dulu kan sering ada keluhan biaya produksinya lebih tinggi daripada hasil tuh. Pernah kejadian ya waktu 18.000, 20.000 ya? Iya, pernah Pak. Nggak bisa beli pupuk. Nggak bisa beli pupuk, ya 5. Makanya pada belinya pupuk apa? Subsidi. Kalau sekarang pupuk gampang dicari di sana, Mas? Gampang Pak, tapi yang non ya. Yang non subsidi ya? Sekarang udah petani-petani yang ikut komunitas atau milenial itu udah apa? Udah agak males pakai yang subsidi itu Pak. Nggak pakai urea lagi ya? Iya, ya pakai urea cuman yang non subsidi. Oke. Bukan produksi pemerintah berarti ya? Iya, yang ya pupuk-pupuk yang non subsidi lah. Berapa sekarang Mas tuh? Pupuknya itu ya ada yang 50 kilo itu bisa nyampe 500.000. 500.000? Iya. Berarti 50.000 ya sekilo ya? Iya sekitar gitu Pak. Jadi untuk para petani itu ada yang khusus beli pupuk itu sampai 40 juta Pak. Pupuk aja. Untuk 1 hektar? Untuk kebutuhan apa? Kebun mereka ya mungkin ada beberapa hektar lah. Sekarang yang nyuplai kebanyakan ini ya pedagang-pedagang swasta ya? Iya. Termasuk pupuk cair ya Mas? Pupuk cair ada juga, cuman karena kita tanaman tahunan jadi jarang menggunakan pupuk cair ya. Kalau yang sawit tuh ada pupuk cairnya juga? Ya ada pupuk cair. Pupuknya sawit sama kopi beda ya Mas? Hampir sama sih Pak. Hampir sama.
Insyaallah nanti kita main ke kebunnya. Iya benar Pak, main Asik katanya di sana. dingin Pak. Ditunggu Iya, dari sana. ada tempat wisatanya juga ya kan. Mau tengok itu apa sekolah kopi, Iya siap Pak. tapi nggak ikut jadi peserta, udah nggak kuat. Jadi observer aja ntar. Iya main. Oke, makasih Mas Mul Iya. atas kedatangannya. Semoga bisnis semakin maju dan Lampung Amin. Barat secara umum ya petani-petani kopinya semakin punya penghasilan yang baik. Amin. Terima kasih Pak. Makasih ya Mas Ya, Mul. untuk